Kalau seandainya tidak ada Ibnu Uyainah di Makkah dan tidak ada Imam Malik di Madinah, maka Hijaz itu tidak akan lagi memiliki ilmu. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah azza wajal, pujian kepada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, begitu juga pujian kepada Imam Malik bin Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa taala masih mempertemukan kita kembali ya di majlis ya, yang kedua di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabat beliau ila yaumiddin. Ikhwati fillah, Azzani Allah wa iyyakum, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah azza wa jal. Di dalam kitab yang pertama ya, dalam muqaddimah yang lalu kita sudah bahas bahwasanya Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari ini ya, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih ya, beliau membawakan beberapa kitab ya, dari kitab Badi'il Wahyi, kemudian nanti ada kitab Al-Iman, ada kitab Al-Ilm ya. Setiap pembahasan bab yang ada dalam kitab itu ya berkaitan dengan pembahasan yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah azza wa jalla bawakan. Misal Kitabul Iman, maka semua hadis yang ada di dalam Kitabul Iman adalah berkaitan dengan iman. Kitabul Ilm, semua hadis yang ada dalam Kitabul Ilm adalah berkaitan dengan ilmu. Begitu juga setelahnya nanti Imam Bukhari rahimahullah azza wa jalla ya akan membawakan kitab-kitab sesuai dengan abwab fiqhiyah. Kemudian di akhir juga banyak sekali Imam Bukhari membawakan kitab fadail ya, Fadail Sahabah ya, Manaqib Sahabah, kemudian Fadailul Quran ya. Beliau membawakan surat-surat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu. Sampai akhirnya nanti ada Al-i'tisam bil kitabi was sunnah, bagaimana berpegang teguh dengan Alkitab as-sunnah ya. Kemudian nanti ada lagi Kitabut Tauhid ya. Kita sampai kitab tauhid aja, hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid itu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah azza wa jalla di dalam kitab sahihnya. Nah, dalam memulai kitab sahihnya, Imam Bukhari menulis kitab yang pertama adalah Kitab Badi'il Wahyi. Kitab Badi'il Wahyi. Badi itu permulaan, al-wahyu adalah wahyu ya. Kitab permulaan wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah azza wa jalla berkata, qala babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana ya, bagaimana awal permulaan wahyu itu turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau berbicara tentang bab iman ya, pembahasan tentang ilmu, pembahasan tentang salat, pembahasan tentang zakat, pembahasan tentang jihad dan yang lain sebagainya, Al-Imam Al-Bukhari ya menceritakan terlebih dahulu bagaimana ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang awal permulaan wahyu itu turun kepada beliau ya. Karena di sini ya, wahyu itu merupakan sesuatu yang kita ikuti, sesuatu yang kita contoh, sesuatu yang kita harus tunduk dan patuh terhadapnya ya. Wahyu itu di atas logika kita. Wahyu itu ya, walaupun sesuatu itu tidak dapat kita pahami dengan akal kita, tidak masuk ke dalam perasaan kita, maka kewajiban seorang muslim untuk tunduk dan taat kepada wahyu merupakan suatu kewajiban. Nah, di sini insyaallah tabaraka wa taala karena memang pembahasan di dalam kitab Sahih Bukhari ini ya merupakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang bisa dibilang banyak sekali dari kalangan talabatul ilm yang mulai sedikit sekali yang membaca kitab Sahih Bukhari ya, apalagi kalangan dari masyarakat awam ya, kalangan awam. Maka di sini kita meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Biiznillah kita akan membacakan hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari ya dengan pembahasan yang mudah dipahami, yang simple ya, yang kemudian dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat
dicerna oleh seluruh kalangan dari kaum muslimin. Tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah azza wa jal berkata bab bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menukilkan ya firman Allah tabaraka wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh ya, Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Dalam surat An-Nisa ayat 163. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu azza wa jalla adalah hadis tentang niat. Ya. Hadis tentang niat. Makanya ini seakan-akan tidak ada hubungannya dengan kitab Badi'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu azza wa jalla memulai kitabnya dengan hadis yang pertama kali disebutkan adalah tentang hadis niat. Mengapa? Karena setiap amalan itu pondasi dasarnya, pondasi pokoknya adalah niat. Pondasi dasarnya dan pondasi pokoknya adalah niat. Sehingga mau berbicara tentang sholat, mau berbicara tentang ilmu, mau berbicara tentang zakat, mau berbicara tentang puasa, mau berbicara tentang jihad, mau berbicara tentang apapun itu, amalan-amalan yang ada dalam Islam, maka pondasi utamanya adalah niat. Bagaimana seorang muslim dia dapat memfokuskan ya niat dalam melakukan amalan apapun itu hanya untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Dan di sini ada isyarat dari Al-Imam Al-Bukhari bahwa sebelum melakukan atau sebelum mempelajari bab apapun dalam syariat ya, kita harus meluruskan kembali niat kita. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Bukhari dari syekhnya ya. Qala haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Zubair ya. Beliau adalah Abdullah bin Zubair bin Isa ya, Abu Bakar Al-Qurashi Al-Makki ya. Beliau berasal dari Makkah. Beliau ini termasuk ya qarinnya Al-Imam Sufyan ibn Uyainah ketika beliau ini termasuk qarinnya Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk teman ya, temannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu azza wa jalla. Imam Al-Humaydi termasuk temannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu azza wa jalla ketika menuntut ilmu ya, meriwayatkan hadis dari Imam Sufyan ibn Uyainah. Ketika meriwayatkan, jadi berdua ini yaitu Al-Humaydi begitu juga Imam Asy-Syafi'i, ini adalah dua sahabat ya yang sama-sama meriwayatkan dari seorang muhadits besar bernama Sufyan ibn Uyainah yang ketika itu ada di Makkah. Sampai kemudian Imam Al-Humaydi ini ya, belajar fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Sampai-sampai beliau mengambil fikihnya Imam Syafi'i. Sampai-sampai beliau ikut ke Mesir dengan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i meninggal, beliau kembali lagi ke Makkah. Ya, Abdullah bin Zubair ibn Isa Abu Bakar Al-Qurashi Al-Makki. Dan semisal Imam Ibnu Hajar rahimahullah azza wa jalla menyebutkan ya, Al-Humaydi ini adalah gurunya Imam Bukhari ya yang berasal dari Makkah. Sedangkan hadis ini tentang sedangkan wahyu ya, kita pembahasan tentang wahyu ini, wahyu itu pertama kali turun di Makkah. Wahyu pertama kali turun di Makkah, sehingga Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis yang pertama kali beliau riwayatkan di dalam kitab Badi'il Wahyi, beliau meriwayatkan dari syekhnya yang berasal dari Mekah. Ini yang pertama. Kemudian ada juga yang mengatakan yang kedua, syekh beliau ini adalah Al-Humaydi. Beliau adalah orang dari Quraisy yang paling faqih. Makanya beliau meriwayatkan dari memulai periwayatan hadis beliau dari Al-Humaydi. Qala haddatsana Sufyan. Imam Al-Humaydi berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Uyainah Ibn Abi Imran Maimun Al-Hilali maulahum Abu Muhammad Al-Kufi Al-Bakki. Ya. Beliau ini kata Imam Syafi'i rahimahullah azza wa jal, laula Malik wa Ibnu Uyainah la dhahaba ilmun min al-Hijaz. Kalau seandainya tidak ada Ibnu Uyainah dan tidak ada Imam Malik, maka ilmu di Hijaz ini sekarang di Saudi, maka itu akan hilang. Kenapa? Karena ketika itu Imam Malik ya adalah menara ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan Imam Sufyan ibn Uyainah adalah menara ilmu di Makkah. Ya. Kalau seandainya tidak ada Ibnu Uyainah di Makkah dan tidak ada Imam Malik di Madinah, maka Hijaz itu tidak akan lagi memiliki ilmu. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah azza wa jalla, pujian kepada Imam Sufyan ibn Uyainah.
Begitu juga pujian kepada Imam Malik bin Anas. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Imam Sufyan Ibnu Uyainah menceritakan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, yaitu Yahya bin Sa'id bin Qais Abu Sa'id Al-Ansari An-Najjari Al-Madani. Tabaqah yang kelima, ya. Beliau katakan akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, telah mengabarkan kepadaku Muhammad ibn Ibrahim, ya, At-Taimi Abu Abdillah Al-Madani, annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas, bahwasanya dia telah mendengar dari Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi, yaitu Abu Yahya Al-Madani, yaqulu, telah mengatakan, Sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbari qala. Saya telah mendengar Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, di atas mimbar dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mar'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia niati. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia, maksudnya dia melakukan hijrah untuk mendapatkan dunia, ya, au ila mar'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan seorang perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Maka di sini ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya menjaga niat. Para a'immah, misal Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan hadis ini wajib, ya, atau hadis ini sudah selayaknya dibawakan di setiap pembahasan ilmu. Kenapa? Karena setiap pembahasan ilmu pasti membutuhkan niat yang benar. Dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia niati. Kalau seandainya dia niatkan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan yang baik. Kalau seandainya dia niatkan sesuatu yang buruk, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang buruk pula. Ya. Bahkan para ulama katakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang kemudian dia adalah amalan yang besar dan tinggi, tapi kemudian menjadi kecil akibat niat, dan betapa banyak amalan-amalan yang kecil kemudian menjadi besar dan agung dikarenakan niatnya. Amalan yang terkadang kita anggap remeh, amalan yang kemudian kita anggap receh kadang-kadang, ya, itu kalau seandainya niatnya itu benar untuk mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut amalan yang besar, sehingga kita tidak bisa meremehkan bab masalah niat ini. Dan Nabi SAW lalu kemudian memberikan permisalan, dan ini banyak sekali Nabi SAW menggunakan uslub ini, ya, di dalam berbagai hadisnya. Begitu juga uslub ini digunakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Quran, uslub permisalan, ya, sehingga ini mempermudah bagi kita, ya, menggunakan logika dan akal kita di dalam memahami wahyu. Nabi SAW permisalkan bagaimana orang yang kemudian dia berhijrah. Hijrah ini adalah salah satu amal ibadah. Orang yang berhijrah kemudian dari hijrahnya dia mengharapkan dunia, maka kelak yang dia dapatkan adalah dunia semata. Dia tidak mendapatkan pahala ganjaran dari Allah tabaraka wa taala. Tapi berbeda dengan orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ya, dia berhijrah untuk mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala, maka di situ dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah tabaraka wa taala. Dan penyebutan hijrah ini bukan hanya niat untuk masalah hijrah saja, tidak, tetapi ini ala sabilil mithal, ya, untuk sebagai contoh saja. Bisa kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Apapun ibadah tersebut, ya, maka kewajiban kita adalah untuk menjaga niat kita dalam melakukannya, bukan untuk mengharapkan ridha manusia, bukan untuk mencari sanjungan dari manusia, tetapi murni untuk mencari ridho dan kecintaan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Karena namanya ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahira wal batinah. Setiap amalan, ya, setiap ucapan yang zahir maupun yang batin yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Baik, ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Itu merupakan hadis yang pertama yang ada di dalam kitab Badi'il Wahyi,
Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab yang kedua yang juga merupakan hadis yang kedua di dalam kitab Badi'ul Wahyi. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.